Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dari Universitas Syah Kuala. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah rangkaian dari kegiatan PPG dalam jabatan, yaitunya UKIN. UKIN pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 di SMA Negeri 1 Ampe Angke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda semuanya. Apa kabarnya? Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya Nanda sudah duduk berkelompok dan sudah disusun dengan baik. Sebelum kita masuk pembelajaran, silakan Ketua Kelas Satria disiapkan dulu sebelum kita belajar. Untuk memulai pelajaran, marilah kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Bapak akan ambil absennya dulu. Ahmad Fauzi, Pak. Alisa, Nurul, Rika, Widya, Zarifah. Jadi siswa G5 cukup semuanya ya? Tidak ada temannya yang sakit ya? Nah, untuk G5 saya ucapkan terima kasih karena sudah ikut semuanya ya dalam pembelajarannya. Tidak ada yang sakit dan tidak ada yang di luar ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kecintaan tanah air, nah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran yang baru, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang seni rupa, unsur seni rupa, dan prinsip seni rupa. Ya, nah, coba apa yang disebut dengan seni rupa kemarin? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Boleh? Seni rupa adalah segala sesuatu yang memiliki unsur keindahan, bisa dilihat dari wujud 3 dimensi maupun 2 dimensi. Ya, bagus. Nabila, terima kasih. Ada lagi yang lain?
Ya, jadi seni rupa merupakan dari kreasi dan kreativitas manusia dan yang diwujudkan melalui berbagai media sehingga menghasilkan wujud atau rupa yang indah, ya, bisa dirasakan dan bisa diraba. Kemudian unsur-unsur seni rupa, apa lagi? Unsur-unsur seni rupa, siapa yang bisa? Titik. Rupa, silakan. Titik. Titik, Garis. garis, apa lagi? Bidang. Bidang, Tekstur. tekstur, Gelap-gelap. gelap-terang. Itu adalah bagian-bagian dari unsur-unsur seni rupa. Nah, kemudian lagi prinsipnya. Apa saja prinsipnya? Silakan. Keseimbangan. Komposisi, apa lagi? Keselarasan. Keselarasan, proporsi, komposisi. Nah, jadi itu materi kita pada minggu yang lalu. Jadi untuk sekarang kita akan mengaplikasikan unsur seni rupa dan menerapkan prinsip seni rupa ke dalam sebuah karya seni rupa 2 dimensi. Ya. Perhatikan lagi ke depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda nanti dapat membandingkan dan mengidentifikasi unsur rupa untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan bahan-bahan alam dan bahan buatan. Hasil dari produknya ini nanti berupa kolase. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya. Dan untuk materinya ini ada berkaitan dengan seni kolase, seni rupa 2 dimensi, jenis-jenis kolase, dan bagaimana teknik untuk membuat kolase. Ya. Kemudian lagi untuk penilaian. Yang pertama dilakukan penilaian sikap Nanda selama pembelajaran hari ini. Dan yang kedua, penilaian proses dan penilaian hasil akhir, dan juga berkaitan juga penilaian sikap. Nah, bisa kita lanjutkan lagi. Nah, sekali lagi terima kasih Nanda semuanya sudah duduk di kelompoknya. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, nah ini akan ada sedikit gambaran video yang nantinya mungkin dapat bisa memotivasi Nanda, dapat menjadi inspirasi atau ide nantinya. Ya, silakan diperhatikan dulu. Sepintas lukisan ini terlihat biasa saja, seperti lukisan lainnya yang terbuat dari cat air. Namun jika dilihat lebih dekat, ternyata lukisan ini terbuat dari daun dan pelepah pisang kering. Daun pisang yang kering awalnya hanya menjadi sampah. Di tangan pemuda yang hobi melukis sejak kecil ini dimanfaatkan menjadi bahan pengganti cat untuk melukis. Untuk membuat lukisan yang luar biasa ini, cukup dengan bahan dan alat sederhana saja, seperti gunting, lem kayu, kain kanvas, pensil, dan tentunya daun pisang kering sebagai pengganti cat. Daun pisang digunting sesuai kebutuhan, kemudian diberi lem kayu dan ditempelkan di atas kanvas yang sudah dibuat sketsa. Warna khas dari daun pisang kering memberikan efek bayangan sehingga menjadikan lukisan tampak lebih natural. Proses pembuatan lukisan, sementara harga jual sendiri bervariasi. Satu lukisan dibanderol mulai dari 800.000 hingga 5 juta rupiah. Ya. Apa yang bisa Ananda ambil dari tayangan video tadi? Apa yang bisa diambil, apa yang bisa Anda dapatkan dari tayangan video tersebut? Ya. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Boleh, silakan Dea. Dari barang yang tidak berguna atau yang tidak terpakai, kita bisa membuat karya seni yang lebih menarik dari bahan sampah tersebut, Pak, yang bisa bernilai tinggi atau dijual. Ya, awalnya bahan-bahan tersebut menurut bagi sebagian orang itu adalah sampah, bahan-bahan yang terbuang. Namun bagi mereka yang memiliki kreativitas, imajinasi, bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang baru,
yang unik, yang hebat, ataupun mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Ya, terima kasih dia telah menyampaikan tanggapannya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup sama tanggapannya? Sama. Ya, sudah dipahami itu? Nah, itulah inti konsep dari video tadi sudah disampaikan oleh temannya. Sudah dipahami itu? Ada pertanyaan? Ada yang ragu? Jelas. Ya. Jadi untuk kegiatan ini sebelumnya kita sudah membuat rencana ya, sudah membuat rancangan apa yang akan kita jalankan untuk kegiatan pada hari ini. Ya. Sebelumnya sudah disediakan alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan? Sudah. Coba diperlihatkan alat-alat dan bahannya. Apa saja yang dibawa? Daun pisang sebagai alat bahan-bahan. Kertas sebagai latar belakang. Pada minggu yang lalu, ini sudah Pak janjikan sekolah hanya menyediakan kertas APS saja ya untuk membuat sketsa. Jadi untuk bahan-bahan yang lain, Anda yang mencari ya untuk sketsanya di kertas APS ya. Nanti bisa dibagikan nanti APS-nya. Ya, Pak. Kita bahas sedikit tentang seni kolase ini. Seni kolase ini mungkin secara kamu sadari ataupun tidak di TK, di SD, nah ini sering kamu lakukan kegiatan ini, ya. Nah, apa yang kamu ketahui dulu tentang seni kolase ini? Menempel, Pak. Seni Apa Satria? seni menempel, Pak. Seni menempel. Apa yang ditempelkan? Kertas atau kain bekas. Kertas atau kain bekas. Ada lagi? Ada lagi? Barang-barang yang tidak terpakai, Pak. Barang yang tidak terpakai. Ya, Biji-bijian. buatan. Nah, bahan alam atau bahan buatan. Ya. Dan terima kasih semuanya. Nanda, jawabannya sudah tepat dan benar. Ya. Jadi ini bisa kita rangkai ya. Seni kolase merupakan salah satu karya seni rupa 2 dimensi dengan apa tadi? Nah, dengan menggunakan potongan-potongan benda, baik itu bendanya benda alam Atau buatan. ataupun bahannya buatan. Kemudian ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah objek atau bola yang indah. Selain video tadi, nah ini sudah ada contoh jadi dari karya seni kolasenya. Merupakan salah satu karya seni rupa 2 dimensi. Yang seni rupa 2 dimensi apa kemarin? Hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, ini merupakan salah satu karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan potongan-potongan benda. Ini potong-potongannya, ini ada kertas, ada benang, ada potongan kain perca, ya. Ini salah satu contoh dari karya seni kolase. Kemudian lagi yang bentuknya 2 dimensi, ada yang bentuknya 3 dimensi. Yang 2 dimensi bentuknya seperti ini, ya. Untuk yang 3 dimensi ini biasanya ditempelkan di guci, di vas bunga, ya, itu sering dilihat dan sering dijumpai. Ya, saya jelas ya, jelas. Nah, ya, untuk tekniknya awalnya dulu dibuatkan apa? Pola atau sketsanya. Nah, sudah ada sketsanya. Kemudian apa lagi? Dipotong bahannya sesuai dengan bentuk sketsanya. Nah, kemudian
ditempelkan. Nah, mungkin untuk teknisnya ini Anda sudah tahu dan juga sudah ada pengalamannya. Jadi untuk sekarang silakan Ananda amati bahan-bahan yang Ananda bawa sekarang. Ya, apa saja bahan-bahannya? Pelepah. Nah, ada daun pisang kering. Pelepah pisang kering. Bungkus permen. Pelepah pisang. Kain perca ada? Ada. Gulai jagung ada? Ada Pak. Ya. Silakan perhatikan dulu bahan-bahan itu. Unsur seni rupa apa yang ada di situ? Tekstur. Ada tekstur. Teksturnya di mana? Ada warna. Berapa lagi? Ada bentuknya. Ada gelap terangnya. Contohnya di pelepah pisangnya ya. Ada yang gelap, ada yang terang. Kemudian lagi apa lagi unsurnya yang ada di situ? Gradasi juga ada. Ya. Contohnya ini pada daun ini, ya. Ada gradasinya. Ada yang oranye, ke kuning-kuningan, dan ada yang oranye ke coklat-coklatan atau yang ke merah-merahan. Ya. Ya, sudah diperhatikan? Sudah ya. Nah, itu unsur-unsur seni rupa yang ada pada bahan-bahan yang Anda bawa, itunya bahan-bahan alam dan bahan-bahan buatan. Perhatikan unsur-unsurnya ya. Nah, untuk sekarang, silahkan buatkan sketsa atau desain yang nantinya yang akan Anda buat untuk karya seni kolasenya. Ya, tema kita kemarin kan sudah dijelaskan ya. Yang pertama temanya tentang hewan, alam ya, hewan dan tumbuhan, dan juga bisa landscape atau pemandangan seperti ini. Ya, perhatikan bidang gambar kamu, perhatikan bidang karton kamu, ya. Jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Ya, jangan turunkan kelas kamu ke TK atau ke SD. Contohnya seperti ini. Perhatikan yang di belakang, ya. Lah, nanti mungkin kamu cari saja daun coklat 1 lembar misalnya. Daun coklat yang besar seperti tadi. Kemudian kamu cari daun yang kecil. Nah, ditempelkan seperti ini. Kemudian kamu cari lagi ranting kayu. Nah, seperti ini. Sudah jadi ayam. Ya. Perhatikan. Ini bukan kelas kamu lagi. Ya. Kelas kamu bisa lebih dari ini. Nah, perhatikan. Kan satu baru ya. Tumbuhan baru contohnya ya. Nah, nanti mungkin bisa kamu tambahkan hewannya. Kalau bunga, hewannya ini bisa ikan di sini? Tidak bisa ikan? Nah, apa bunga biasanya temannya? Ada kupu-kupu, ada lebah atau kumbang mungkin. Ya, cari temannya. Nah, silakan dicoba dibuat sketsanya dulu. Ya, di kertas APS yang sudah Bapak bagikan tadi, silakan dibuat. Untuk sekarang Bapak akan ambil nilai pertama. Ini berkaitan dengan sikap dan keaktifan kamu dalam pembelajaran tadi. Ya, sudah akan Bapak ambil nilainya. Silakan. Nanti di-ACC-kan dulu ke depan, akan ada masukan dari Bapak, ada tambahan, dan jika sudah di-ACC baru dipindahkan ke karton tebalnya nanti. Ya, sudah ada yang selesai desainnya, sketsanya? Sudah ada yang selesai? Nah, ini yang sudah selesai, bagian ke depan bisa Bapak ACC-kan, kemudian bisa dilanjutkan ke karton tebalnya. Bahan-bahan yang dipakai ditempelkan.
Ini konsepnya hewan dan tumbuhan ya. Bahan yang akan ditempelkan di sini kelapa pisang sama kain perca. Ya, bisa boleh bagus. Nah, ada lagi? Nah, pemandangan bawah air, Zara. Bahan yang akan ditempelkan daun pisang. Nah, Satria, Pak. Ini bisa ditambah. Nah, kelincinya boleh tidak melayang ya. Mungkin ditambah di batu-batu, ada rumput-rumput. Nah, mungkin ada awan-awan ini tambahannya sekom. Pak. Nah, untuk sekarang silakan dikeluarkan karton tebalnya. Sedangkan karton tebalnya dulu. Dipindahkan sketsanya ke karton tebalnya. Silakan dipindahkan sketsanya ke karton tebal. Nah, pindahkan ke karton tebalnya. Nah, untuk ini juga ada nilai prosesnya ya. Dari proses mengambil karton sampai hasil jadi. Nah, bisa. Bahan kreasi dan kreativitasnya. Ya. Contohnya ini, bidang kertasnya kamu cari daun yang kecil. Nah, tempelkan seperti ini. Kemudian kamu cari lagi ranting kayu. Kita pindah sketsanya ke karton tebalnya semuanya. Sudah ya. Nah, lagi seperti yang sudah kita pelajari tadi, untuk tekniknya disesuaikan polanya dengan objek yang kamu gunting. Dan untuk ini hindari menggunakan biji-bijian ya. Contohnya jagung, kacang padi, apa lagi? Padi, beras. Karena sifatnya itu bulat. Kalau ditempelkan dia mudah lepas. Ya, hindari menggunakan biji-bijian. Ya, silakan. Untuk sekarang, silakan dipotong bahan-bahan yang akan ditempelkan. Motongnya pakai gunting ya, agar rapi ya. Ya, Pak. Jadi tangannya. Sesuaikan warnanya dengan konsep yang kamu buat. Nah, kalau untuk bunga biasanya warnanya apa? Merah. Merah. Nah, kuning, sesuaikan. Nah, dan jangan warna bunga hitam pula dibuat. Ya. Nah, sesuaikan dengan warnanya. Silakan. Lengket. Masuk kelompok ya. Bingkai sih Pak. 30%. Iya, Pak. Satria ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya di mana tamunya kalau ada? Kayaknya sudah 80%. Silakan. Ini 80%. Nah, silakan dilanjutkan kembali. Karyanya sudah selesai ya. Silakan diangkat. Silakan diangkat karyanya. Sudah selesai. Nah, tampilkan karyanya. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, selesai semuanya ya. Nah, sekarang Bapak akan ambil nilainya. Silakan satu-satu ke depan. Kita akan mengadakan pameran kecil, ya, pameran kecil dari karya yang sudah kamu buat, ya. Silakan satu-satu ke depan. Ya. Oke.
Goyong dan mengharapkan ini untuk seperti yang sudah ada di LKPD-nya, kamu akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kamu buat. Ya, ini kita sudah melakukan pemaparan kecil dan kamu akan mempresentasikan. Yang pertama, silakan Nabila, bisa dipresentasikan karyanya di depan. Akan dipresentasikan. Nah, tolong diperhatikan lagi semuanya, suaranya tidak ada. Ya. Nah, dengarkan temannya mempresentasikan hasil karyanya. Kamu nanti bisa bertanya, menanggapi apa yang akan kamu tanyakan tentang karya yang sudah dibuat oleh Nabila ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil karya seni saya yang berjudul Alam Minangkabau. Deskripsi dari karya saya yaitu karya seni ini merupakan salah satu karya seni rupa dua dimensi, yaitu kolase, yang dimana kolase yang saya buat menggunakan media tempel dengan karton tebal berukuran 60 cm x 40 cm dengan menggunakan beberapa potongan bahan alam yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola yang indah. Bahan yang saya gunakan yaitu kain perca dan kulit kuaci. Di dalam karya saya ada pemandangan alam Minangkabau berupa gunung berapi, gunung Singgalang, rumah gadang, jam gadang, sawah, dan masjid. Karya seni saya ini terinspirasi dari pepatah Minangkabau yaitu alam tak kambang jadi guru, yang artinya segala fenomena, sifat, bentuk, karakter dari alam semuanya dapat menjadi pelajaran dari alam. Ini yang pertama yaitu mencari ide, membuat sketsa. Yang ketiga memindahkan sketsa ke karton tebal. Selanjutnya menyiapkan alat dan bahan. Seterusnya memotong bahan baik bahan alam maupun limbah. Yang keenam menempelkan potongan sesuai dengan warna dan pola. Dan yang terakhir finishing atau merapikan karya. Nah, itu dari presentasi dari Nabila. Silakan, ada pertanyaan, tanggapan dari karya Nabila ini? Nah, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ferani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, kepada Nabila. Dari berkarya, apa yang Anda temukan, kendala apa yang ditemukan dalam berkarya tersebut? Baik, untuk pertanyaan Dea, kendala apa yang saya temukan dalam pengerjaan karya seni ini? Yaitu kendala yang saya temui berupa menyesuaikan antara potongan dengan bahan alam, antara potongan bahan alam dengan pola yang telah dibuat. Apakah masih ada pertanyaan lain? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada Nabila. Solusi apa yang Nabila gunakan untuk mengatasi kendala yang Nabila hadapi? Saya gunakan untuk mengatasi permasalahan tadi yaitu dengan cara saya menciplak terlebih dahulu pola atau gambar pada kertas CTS. Kemudian ciplakan tersebut saya potong bersamaan dengan bahan alam yang akan ditempel pada karya seni ini. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Nah, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Fadila Rujana akan bertanya kepada Nabila. Pengalaman berkarya apa yang Anda dapatkan dalam membuat kolase tersebut? Ini merupakan pengalaman pertama saya dalam berkarya seni kolase. Ternyata dari bahan-bahan yang sebelumnya kita anggap sebagai sampah dan benda terbuang,
Tapi bagi mereka yang memiliki ide dan kreativitas tinggi dapat dijadikan sebagai benda yang bernilai seni dan dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih Nabila telah menyampaikan hasil dari karyanya, dan terima kasih juga untuk Nanda yang sudah bertanya dan menanggapi hasil dari karya yang sudah ditampilkan Nabila. Ya, tepuk tangan. Anda semuanya sudah berpartisipasi untuk menanggapi dan berdiskusi tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada siang kali ini? Silakan. Bapak. Boleh, tentu ya. Silakan disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu kolase. Kolase adalah seni menempel gambar atau pola yang menggunakan bahan-bahan yang berbeda seperti kertas atau kain yang direkatkan pada latar belakang. Jenis kolase: 1. Kolase menurut fungsi, yaitu seni murni, fine art, dan seni pakai. 2. Jenis kolase menurut matra, kolase pada permukaan bidang 2 dimensi, dan kolase pada bidang 3 dimensi, trimatra. Peralatan dan teknik-teknik kolase: alat potong, pisau, gunting, cutter, dan gergaji. Bahan perekat, lem kertas, perekat vinil, lem putih atau PVC. Metode yang digunakan untuk membuat kolase antara lain: 1. Tumpang tindih atau salib tutup, overlapping. 2. Penataan ruang, spatial agreement. 3. Repetisi atau pengulangan. Segitu yang dapat saya simpulkan pada pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Satria telah menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nah, ini kita masuk lagi ke case breaking. Ya, hasilnya ini bisa berupa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Breaking sedikit dulu. Nah, case breaking ini bisa menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, coba Anda tarik 4 kali tarikan garis mengenai ke 9 titik yang ada dalam kotak ini. Silakan dicoba dulu, silakan dicoret dulu. Mengenai ke 9 titik yang ada. 4 kali tarikan garis mengenai ke 9 titik yang ada. Coba. Silakan dicoba. Dua, tiga. Satu lagi. Bagaimana teman-temannya? Bisa diterima kan di sini? Silakan yang bisa, silakan. Maju ke depan. Akan dicoba. Satu, dua, tiga, empat. Yang bisa diterima kan di sini? Bisa. Atau ada yang lain? Atau ada yang lain? Bisa diterima garis ini? Bisa. Tadi kamu hanya berputar-putar di dalam kotak. Kamu takut untuk mencoba keluar dari kotak. Ya. Ketika kamu mencoba keluar dari kotak ini, kamu akan menemukan sesuatu yang baru, hebat, unik, dan belum terpikirkan oleh orang lain. Ya, itu yang baru, hebat, unik, dan mungkin belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Ya, bisa diterima konsepnya kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Nah, dan sebelum kita tutup, kita akhiri, kita minggu depan bisa kamu ulang kembali, dan itu ada tugasnya di halaman 17. Ya. Kemudian, apakah tayangan video tadi menginspirasi Nanda untuk berkarya? Iya. Nah, apakah Bapak menyampaikan tadi pembelajarannya, materinya sudah bisa kamu pahami dan bisa kamu jelas untuk mengerjakannya? Tidak.
Karena waktu kita sudah habis, ya. Terima kasih untuk Anda semuanya telah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik, ya. Kita bertemu lagi minggu depan dengan materi pembelajaran yang baru. Ya, silakan disiapkan ketua kelasnya.